Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Juliani Abdul, yang biasa ngebahas materi-materi matematika di SMA. Nah, untuk video kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang penerapan integral tak tentu. Jadi sebelum menuju ke materinya, saya minta kepada kalian untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa tekan tanda loncengnya ya. Oke, pada penerapan integral tak tentu ini ada 4 materinya. Yang pertama, menentukan fungsi f besar X jika f aksen X dan fa-nya diketahui. Yang kedua, menentukan persamaan kurva. Yang ketiga, menentukan persamaan gerak benda. Dan yang keempat, penerapan dalam bidang ekonomi. Nah, penerapan dalam bidang ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi biaya dan ada fungsi pendapatan. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, menentukan fungsi fx jika f aksen x dan fa-nya diketahui. Jadi ini kita menentukan fungsi awal dari sebuah fungsi turunan. Jadi misalkan turunan pertama dari fungsi f besar x adalah f aksen x sama dengan f kecil x diketahui. Maka fungsi f besar x dapat ditentukan dengan rumus f besar x sama dengan integral dari fx dx. Nah, hasil integral tak tentu itu kan dari yang f besar x sama dengan integral fx dx, biasanya kan itu ada memuat suatu konstanta yang ditambah dengan c itu. Nah, pada kali ini selanjutnya jika diketahui fa, maka konstanta c itu nanti mempunyai nilai sehingga rumus fungsi fx-nya dapat ditentukan. Nah, supaya kalian lebih paham, silakan perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi fx dengan f aksen x-nya sama dengan 4x kurang 7 dan f3 sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi fx. Jadi fx itu sama dengan integral dari f aksen x dx. Nah, f aksen x-nya itu kan 4x kurang 7. Jadi integral dari 4x kurang 7 dx. Yaitu 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang 7x tambah c. Menjadi fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 7x tambah c. Selanjutnya kita mencari nilai c, yaitu memakai dari f3 sama dengan 5. Jadi, dari yang sudah kita dapatkan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah c ini, kita substitusikan x-nya dengan 3. Nih, masing-masing x-nya kita ganti dengan 3. Menjadi 2 kali 3 kuadrat dikurang 7 kali 3 tambah c sama dengan 5. 3 kali 3 kuadrat itu kan 9, berarti 2 kali 9 dikurang 7 kali 3 21 tambah c sama dengan 5. 2 kali 9 18 kurang 21 tambah c sama dengan 5. 18 kurang 21 yaitu min 3 ditambah c sama dengan 5. Berarti c-nya sama dengan 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah 8. Langsung kita ganti c-nya ini dengan yang sudah kita dapatkan. Nih. Oke. Selanjutnya lagi, penerapan integral yang kedua, yaitu menentukan persamaan kurva. Nah, persamaan kurva pada materi turunan, kan ada yang kita pelajari di situ persamaan garis singgung dari suatu kurva. Nah, kalau di turunan itu persamaan garis singgung yang diketahui kan suatu kurva dan suatu titik koordinat. Kalau pada penerapan integral, yang diketahui persamaan garis singgungnya sama titik koordinatnya, yang ditanya adalah persamaan kurvanya.
Jadi di sini persamaan kurva Y sama dengan fx dapat ditentukan jika gradien garis singgung kurvanya yaitu Y aksen atau sama dengan F aksen X atau sama dengan dy dx. Gradien itu kan memang M. M itu sama dengan turunan pertama. Dan sebuah titik yang terletak pada kurva tersebut diketahui. Oke, langsung saja masuk ke contohnya. Jadi, rumus gradien garis singgung di setiap titik x, y pada sebuah kurva adalah f aksen x sama dengan 2x kurang 1. Kurva tersebut melalui titik 2,5. Tentukan persamaan kurvanya. Jadi, kita mencari fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Berarti integral dari 2x kurang 1 dx. Yaitu sama dengan 2/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang x tambah c. Menjadi fx sama dengan x pangkat 2 kurang x tambah c. Kurva tersebut kan melalui titik 2,5 sehingga f2 sama dengan 5. 2 ini X, 5 ini Y. Selanjutnya kita substitusikan F2 ke Fx. Jadi setiap X-nya ini kita ganti 2. Menjadi 2 pangkat 2 kurang 2 tambah C sama dengan 5. 2 pangkat 2, 4 dikurang 2 tambah C sama dengan 5. 4 kurang 2 itu 2. Berarti 2 tambah C sama dengan 5. C-nya sama dengan 5 kurang 2. Berarti 3. Jadi persamaan kurvanya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang x tambah 3. Penerapan integral yang ketiga yaitu menentukan persamaan gerak benda. Ini cocok untuk kamu yang di sekolahnya yaitu jurusan IPA ya atau MIPA. Jika laju atau percepatan benda sebagai fungsi waktu diketahui, persamaan gerak benda sebagai fungsi waktu dapat ditentukan dengan operasi pengintegralan. Jika laju benda itu V pada saat T dan posisi benda pada saat T sama dengan T1 diketahui, rumus posisi benda S pada waktu T dapat ditentukan dengan operasi pengintegralan. S sama dengan integral V dt. Demikian pula jika percepatan benda A pada saat T dan laju benda pada saat T sama dengan T1 diketahui, laju benda pada waktu T adalah V sama dengan integral A dt. Oke, untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh. Laju benda V pada saat T ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T kurang 5. V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu. Jadi, kita mencari S. S itu sama dengan integral V dt. Kita masukkan V-nya itu tadi, yaitu 6T kurang 5. Berarti ini pengintegralannya terhadap T, bukan terhadap X lagi ya. Jadi S sama dengan 6/1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1, kurang 5T tambah C. Berarti S sama dengan 3T kuadrat kurang 5T tambah C. Pada saat T sama dengan 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal, sehingga S-nya ini kita ganti dengan 35. Nih. Kemudian T-nya kita ganti dengan 4. Ini setiap T-nya kita substitusikan dengan 4. Berarti menjadi 3 dikali 4 kuadrat kurang 5 kali 4 tambah C sama dengan 35. 4 kuadrat itu kan 16. 16 dikali 3, 48. 5 kali 4, 20. Tambah C sama dengan 35. 48 kurang 20 yaitu 28. Tambah C sama dengan 35. Berarti C-nya sama dengan 35 kurang 28 yaitu 7. Jadi posisi benda S sebagai fungsi waktu T ditentukan oleh
S sama dengan 3T kuadrat kurang 5T tambah 7. Nah, yang terakhir dalam penerapan integral tak tentu, yaitu penerapan dalam bidang ekonomi. Dibagi menjadi dua, yang pertama fungsi biaya. Biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Fungsi biaya total dapat ditentukan jika biaya marginalnya diketahui. Jadi rumusnya C sama dengan integral Cm dQ. Jadi nanti integralnya itu terhadap Q. Keterangan, C itu biaya total dan Cm adalah biaya marginal. Yang kedua, fungsi pendapatan. Pendapatan merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Masih terhadap Q juga ya. Jadi fungsi pendapatan total dapat ditentukan jika pendapatan marginalnya diketahui. Jadi rumusnya R sama dengan integral MR dQ. Keterangannya, R itu pendapatan total dan MR adalah pendapatan marginal. Untuk contohnya, biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh Cm sama dengan 6Q kuadrat kurang 2Q tambah 15. Dan biaya tetap K sama dengan 3. Dengan K adalah konstanta integrasi. Tentukan persamaan biaya totalnya. Jadi C sama dengan integral Cm dQ. Jadi sama dengan integral 6Q kuadrat kurang 2Q tambah 15 dQ. Jadi C sama dengan 6 per 2 tambah 1 Q pangkat 2 tambah 1 kurang 2 per 1 tambah 1 Q pangkat 1 tambah 1 tambah 15Q tambah K. Jadi C sama dengan 2Q pangkat 3 kurang Q pangkat 2 tambah 15Q tambah K. Diketahui nilai K sama dengan 3, maka persamaan biaya totalnya adalah, langsung kita ganti K-nya dengan 3. Jadinya seperti ini. C sama dengan 2Q pangkat 3 kurang Q kuadrat tambah 15Q tambah 3. Oke, cukup mudah kan untuk penerapan dari integral tak tentu ini. Oke, jadi cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya. Oke, kita ketemu lagi selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.